Gary Neville kecam hadirnya David Raya merusak situasi. Dukungan res buat lini tengah Arsenal berwarna, Arteta bilang begini. Gelandang Arsenal kini jadi incaran Brighton. Arteta tegaskan tak akan lepas Gabriel Magalhaes. Pelatih Arsenal Mikel Arteta dengan tegas mengatakan bahwa bek Arsenal Gabriel Magalhaes tidak akan pergi meski tidak tampil di starting line-up dalam beberapa pertandingan. Absennya Gabriel Magalhaes di starting line-up pada laga kedua pembuka Arsenal di Premier League telah memicu spekulasi mengenai masa depannya di Emirates, tetapi Arteta menegaskan bahwa itu murni keputusan taktis. Los Blancos pun mencoba memanfaatkan peluang untuk membujuk Gabriel hijrah ke Santiago Bernabeu lantaran melihat bek berpaspor Brasil itu sudah kesulitan dapatkan menit bermain reguler mengingat ia kalah saing dengan Ben White dan William Saliba. Di lain sisi, kemenangan The Gunners atas Crystal Palace telah menunjukkan pentingnya Gabriel bagi Scott dan Arteta mengharapkan kontribusi signifikan di Liga Champions. Oleh sebab itu, nampaknya Arsenal berkomitmen untuk tetap mempertahankan sang pemain. Ini tentang permainan yang kami harapkan. Betapa saya ingin bertahan dan menyerang. Saya yakin itu adalah hal terbaik. Dia bermain di kedua pertandingan dan membantu kami memenangkan kedua pertandingan itu. Dia benar-benar bagus hari ini ketika dia masuk. Dia dominan dan akan memainkan banyak pertandingan, ujar Arteta. Gary Neville kecam hadirnya David Raya merusak situasi. Ex-pemain Manchester United sekaligus pundit Sky Sport, Gary Neville mempertanyakan keputusan pelatih Arsenal Mikel Arteta untuk menghadirkan persaingan di posisi kiper. Diketahui Arsenal baru saja mendatangkan David Raya dengan status kiper pinjaman dari Brentford dengan mahar senilai 3 juta pound sterling. Gary Neville menyebut adanya dua kiper dengan kemampuan yang hampir sama bukanlah keputusan bijaksana. Dia menyebut posisi kiper adalah area di mana pemain butuh keamanan daripada harus saling bersaing untuk mendapatkan posisi utama. Saya pernah bilang ini sebelumnya, saya bukan penggemar dari persaingan penjaga gawang. Saya punya pengalaman dengan Manchester United di mana kami punya kiper pertama dan kiper kedua. Kemudian ada situasi di mana kami punya kiper yang setara. Sekali Anda melakukannya, Anda telah merusak situasi dan menciptakan apa yang menurut saya terkadang merupakan situasi yang sangat sulit bagi semua orang di tim, kata Gary Neville. Dukungan res buat lini tengah Arsenal berwarna, Arteta bilang begini. Pelatih Arsenal Mikel Arteta dengan yakin mengatakan bahwa lini tengah timnya akan memiliki lebih banyak warna dengan hadirnya di Declan Rice. Arteta merasa optimistis setelah The Gunners, julukan untuk Arsenal, meraih 2 kemenangan di awal musim Liga Inggris 2023-2024. Arteta menjelaskan bahwa Rice adalah pemain yang memiliki pengalaman dan kualitas yang luar biasa. Kehadirannya di tim akan menambah kekuatan Arsenal dalam persaingan merebut gelar juara Liga Inggris musim ini. Dia adalah pemain luar biasa, ia mampu mengendalikan lini tengah dan dominan dalam permainan, ujar Arteta. Pelatih berusia 41 tahun ini menambahkan bahwa kehadiran Rice membawa variasi yang signifikan ke dalam kombinasi permainan lini tengah Arsenal yang akan menjadi tantangan bagi lawan-lawannya nanti. Kontribusi pemain ini juga sangat terlihat dalam kemenangan 1-0 Arsenal atas Crystal Palace dalam pekan kedua Liga Inggris di Selhurst Park Stadium pada Selasa lalu. Arteta juga memuji adaptasi cepat Declan Rice dengan skuad Arsenal yang merupakan catatan positif. Ia yakin bahwa pemain ini akan semakin terintegrasi dengan skema permainan Arsenal di masa mendatang. Gelandang Arsenal kini jadi incaran Brighton. Brighton and Hove Albion dikabarkan telah mengalihkan perhatian mereka untuk mendapatkan gelandang Arsenal Albert Sambi Lokonga setelah pembicaraan dengan Carlos Baleba dari Lille terhenti. Lokonga yang tergabung dengan Arsenal pada tahun 2021 dengan nilai transfer 15 juta pound sterling
Hanya membuat 9 penampilan Premier League sebagai pemain pinjaman di Crystal Palace musim lalu dan tidak menjadi bagian dari rencana manajer Mikel Arteta. Di lain sisi, Brighton sendiri sangat sibuk memperkuat skuad mereka menjelang penampilan pertama mereka di Eropa musim ini. Oleh karena itu, menurut Talksport, pemain berusia 23 tahun itu kini dikejar oleh The Singles yang akan berusaha untuk membawa gelandang asal Belgia tersebut ke Amex Stadium dengan status pinjaman. Folarin Balogun siap hianati Arsenal demi Chelsea. Balogun saat ini dikabarkan ada di ambang pintu keluar Emirates Stadium. Ia memutuskan untuk cabut dari Arsenal setelah ia tidak diberi kesempatan jadi starter di skuad besutan Mikel Arteta. Dilansir Evening Standard, Balogun nampaknya akan tetap berkarir di London pada musim 2023-2024. Ia dikabarkan akan menyeberang ke sisi barat London untuk bergabung dengan Chelsea. Mauricio Pochettino dikabarkan menginginkan Balogun sebagai bagian dari timnya karena ia cukup terkesan dengan penampilan sang striker muda itu. Masih menurut laporan yang sama mengklaim bahwa Balogun antusias untuk bergabung dengan Chelsea. Sekalipun Chelsea terhitung sebagai rival Arsenal, ia dikabarkan tertarik dengan proyek yang sedang dikerjakan The Blues. Apalagi ia diberi kesempatan untuk menjadi penyerang utama Chelsea. Sementara itu, Arsenal dilaporkan hanya mau berpisah dengan sang striker jika ada klub yang menebus 50 juta pounds untuk jasa sang pemain. Pelatih Crystal Palace tak terima, Arsenal dapat hadiah penalti. Manajer Crystal Palace Roy Hodgson berpendapat bahwa penalti Arsenal melawan timnya seharusnya tidak diberikan karena adanya pelanggaran dalam situasi bola mati. Gol Arsenal yang dicetak oleh Martin Odegaard dari titik putih usai Eddie Nketiah dijatuhkan oleh penjaga gawang Sam Johnstone setelah tendangan bebas cepat mereka berhasil membongkar pertahanan Crystal Palace. Namun ada pemeriksaan VAR singkat sebelum penalti diambil. Setelah tayangan ulang menunjukkan bahwa Thomas Partey telah menghalangi dan kemudian menjegal Marc Guehi yang berusaha untuk kembali dan menghentikan Nketiah. Kemudian para official tetap bertahan dengan keputusan Al-Wasit yang membuat manajer Roy Hodgson begitu kesal. Saya pikir penalti itu adalah keputusan yang keras dalam arti menghalangi pemain yang sedang melakukan tugas untuk mempertahankan posisi itu. Dia tidak bisa sampai di sana karena dia dihalangi, jadi itu memberikan mereka celah. Para pendukung Crystal Palace makin marah di akhir pertandingan ketika David Gold tidak menunjukkan titik putih setelah Eberechi terlihat dilanggar di dalam kotak penalti oleh Partey dan Declan Rice. Meski begitu, Arsenal juga dirugikan dengan beberapa keputusan wasit, terutama karena diusirnya Tomiyasu dengan kartu kuning pertama yang diberikan kepadanya karena membuang-buang waktu saat melakukan lemparan ke dalam. Dan itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!